Mana aja bang. Atau semua nuju. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi pelaksanaan pelatihan dalam ICT Vietnam. Mudah-mudahan kita semua yang terhormat Bapak Gubernur dan semua yang bisa hadir di sini. Juga yang kami hormati Bapak Antoni dari nanti Sektor yang terhormat Yo adalah yang akan menjadi presenter. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kita akan membahas pemaparan dari Pak Epul tentang sifat maaf dengan arti bagi lain. Ini nanti bisa sebenarnya untuk tidak terlalu waktu dan dipersilakan kepada Bapak Akmal untuk memandu jalannya acara. Silakan Akmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa juga kepada sahabat hadisnya barangkali ini suatu nikmat yang diberikan Allah pada kita semua, di mana kita bisa melaksanakan kembali kegiatan ICT Islam Jawa Barat yang pada hari kemarin ada rebel berangkat jadi terpaksa di Pengurulan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan satu itu bertindak sebagai host adalah Bapak Wahyudi dari SMK Terpadu Al Munawwaroh. Kemudian sebagai narasumber Saifullah SND. Beliau beralamat di Karangembung, Desa Karangembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga sebagai pengajar di Madrasah Karang Jamanis dan memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan saya sendiri adalah moderator pada saat ini, bekerja di SD Kurungajaya sebagai guru kelas di Kecamatan Kadipaten. Kemudian untuk saat ini
yang akan dibahas itu adalah dari pemateri Pak Saifullah Ede, di mana bahasanya adalah membuat kuis atau soal ulangan interaktif dengan artikulasi story lain. Terima kasih juga untuk instruktur Pak Agus Nana Suryana MMPD. Juga terima kasih kepada Pak Arif Rahman yang telah sudi mampir di room kami. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi amal. Barangkali harapan dari kita semua. Mudah-mudahan selepas pembahasan ini kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, di mana kita semua bergelut dengan anak-anak. Nah, dari hal itu mungkin bahkan harus menjadi apa ya, nilai jual barangkali ya, nilai jual untuk sekolah kita, di mana nantinya anak-anak pada pintar, anak-anak pada mengerti. Itulah harapan dari kegiatan ini. Rupanya dari saya hanya sekian. Selanjutnya saya serahkan bentar untuk ini pemaparan materi ya, pemaparan materi oleh serta mungkin nggak lama juga nih. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber saja. Untuk waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Pak? Terdengar? Saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Presenternya Pak belum dipindahkan ya? Sudah ada 2 orang ini. Nah udah ya. Nah, udah. Kalau masuk. Udah ada ya? Udah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang membuat soal ulangan atau kuis interaktif dengan articulate story lain. Ini CV saya ya. Memang aneh ya kalau lihat pendidikannya. Saya S1 pendidikan bahasa Inggris, tapi sekarang untuk magisternya pendidikan matematika. Sebelumnya sekilas tentang articulate story line. Articulate story line adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi sebenarnya ya. Cuma memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Cuma articulate story line ini memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif gitu. Jadi kelebihannya itu beda dengan PowerPoint itu. Kalau articulate story line bisa menghasilkan interaktif dengan mudah gitu. Tapi ini masih berbasis offline ya. Kalau yang online kan banyak kemarin yang sudah
dijelaskan oleh presenter lain ya tentang puisis gitu ya. Nah, software ini juga mempunyai fitur-fitur seperti timeline, terus Mopi, picture, karakter dan lain-lain yang mudah digunakan tentunya. Nah, ini Articulate Storyline juga merupakan salah satu multimedia authoring tool yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan konten yang berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Adapun untuk hasil publikasinya berupa media berbasis web atau berupa aplikasi file yang bisa dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop, tablet, smartphone maupun handphone ya. Nah, ini untuk spesifikasinya, jadi CPU minimal 2 GB, bisa 32 atau 64 bit. Memorinya ya 2 GB karena lumayan agak nge-lag juga kalau kecil. Ini ke bawahnya biasanya standar. Untuk net pambutnya itu harus 4.5, biasanya ini Windows 8 ke atas ya, kalau Windows 7 masih 3 kalau nggak salah. Nah, kenapa saya mengambil Articulate Storyline ini? Itu karena berbasis offline ya. Kalau online emang mudah sih online, kalau online tinggal klik-klik, tapi kita bayangkan kalau misalnya di yang susah jaringan itu ya, kita ingin membuat quiz tapi ingin interaktif gitu, ingin bagus, nah bisa digunakan Articulate Storyline. Nah, ini untuk tampilan awalnya, ini sementara di slide dulu. Untuk tampilan awalnya seperti ini, jadi ada dua tampilan, ini untuk tampilan story view nya dan ini ada slide nya nanti untuk pengaturan ini background segala macamnya. Nah, ini jenis soal yang bisa dibuat, ada true or false, di benar dan salah, ada multiple choice itu A, B, C, D atau E, ada multiple response, ini untuk essay, dan ini untuk mencocokkannya, ini mencocoknya, ini untuk hanya membawa saja ke jawaban yang benar itu. Ini untuk mencocokkan sama juga ya. Ini untuk hotspot, ini biasanya untuk grafik atau peta biasanya. Nah, itu untuk jenis-jenis soal yang bisa dibuat di Articulate Storyline ini. Nah, ini untuk tampilan input soal ya, ada dua input. Ini untuk memasukkan soalnya di sini, nanti ini bisa diganti true or false misalnya. Dan nantilah dipraktekkan terakhir. Dan ini untuk yang tampilan slide di sini, ada normal view, ada form view ya, ini ada slide view yang ini. Nah, yang harus diingat itu ini langkah-langkahnya ya, langkah inti. Yang pertama kita kumpulkan dulu aset-asetnya. Kalau aset itu kelengkapannya ya. Kalau saya tadi sudah seperti ini, seperti aset-asetnya dikumpulkan dulu ya. Untuk suara misalnya, untuk tombol-tombolnya, ini untuk backgroundnya, dan ini untuk pilihan misalnya. Termasuk kalau misalnya mau masukkan video ya dikumpulkan supaya nanti tidak sulit untuk mencari gitu ya. Nah, yang kedua, buka aplikasinya atau di list dulu ya. Yang kedua, buka aplikasinya. Nah, yang ketiga, ini sudah, atau nomor 2 ini sudah dibuka sebenarnya. Nah, ini aplikasinya. Ini biasanya loading di sini ya. Ketika di layarnya diklik, double klik, ini lumayan loadingnya lama. Walaupun komputernya memorinya besar, tapi itu bukan berarti tidak muat ya. Ini emang dasarnya begitu untuk Articulate Storyline ini. Agak lumayan tuh pas ketika membuka. Yang ketiga, mengatur slide master. Nah, ini yang penting untuk backgroundnya. Slide master itu bisa, kita ke new project dulu ya. Nah, ke new project. Tadi ada yang story view ya. Ini ketika di double klik, nah ada slide view ya. Nah, tadi yang langkah selanjutnya itu slide master ya. Kita tentukan dulu slide masternya itu dari view, terus slide master. Nah, tadi saya sudah menyimpan ikonnya ya. Misalnya untuk backgroundnya. Nah, ini untuk backgroundnya misalnya mau yang ini misalnya. Nah, bisa disimpan di sini ya.
Untuk kita membackup dulu banyak background di sini. Misal mau gambar yang ini, nah simpan aja, ini untuk nanti cadangan backgroundnya. Jadi kita lihat slide master ya, insert untuk memasukkan gambar di sini, itu insert picture, misal yang ini, sama insert juga picture. Nah yang ini misalnya, terus sampai banyak lah itu stok backgroundnya. Kalau kurang bisa ditambahkan lagi, insert layout. Tadi yang belum tuh yang ini ya. Terus insert lagi, kita untuk yang terakhir nanti untuk ini untuk hasil akhir misalnya, untuk tampilan nilai. Kalau sudah kita ke slide master lagi, terus close master view. Langkah yang pertama tadi, saya tidak akan menggunakan background yang ini, tapi yang ini tinggal kalau mau mengganti background itu tinggal ke apply layout. Tadi muncul ya. Kita kembali ke slide view ya. Tadi itu ke view, slide master. Nah ini harusnya muncul ya. Tapi enggak, ditambah aja. Kembali ke slide master, kita ke close, kita coba layoutnya diganti dengan yang ini. Nah sekarang bisa ya. Misalnya kita mau mengetikkan selamat datang ya di atau di ulangan aja. Ukuran bisa dirubah, diperbesar. Kita juga bisa menambahkan efek ya di sini. Bukan. Di sini misalnya masuknya mau seperti PowerPoint ya. Kalau mau memasukkan teks lagi, kita ke insert, terus ke text box, kita blok di sini, misalnya mata pelajaran ada di sini nanti juga. Oh terlalu besar di 28 bisa terlalu besar. Oh tadi belum dipakai warna ya, kita pakai merah misal 22 merah. Kalau ini misalnya mau kuning, kita tambahkan lagi teks. Satu misalnya kita saja. Misal mau warna hijau. Nah kita juga bisa menambahkan hiasan di sini. Tadi saya sudah mengumpulkan asetnya seperti ini.
Ya, kita bisa mengcopy ke untuk daerah sini, tinggal di drag ya, pakai sambil menekan tombol kontrol di keyboard. Ini kan jadi beda ya, kalau di ini belum ditekan, terus kalau ditekan tombol kontrol jadi plus nih, langsung ditarik. Inilah sama dengan Microsoft Office lah sistemnya itu ya. Nah, tinggal di itu. Tadi ini belum pakai transisi ya, belum pakai efek. Nah, kita juga bisa menambahkan nama kalau misalnya untuk interaktif memasukkan nama. Di sini ada, ini di insert, mesti di insert ya. Di sini ada bisa menginsert button, menginsert slider, ini untuk yang milih juga ya, atau bisa input seperti ini. Nah, ini yang saya butuhkan sekarang itu untuk nama ya. Nah, kita bisa rubah namanya di sini. Harusnya ini silakan perkenalan diri. Nah, ini untuk diketengahkan. Saya yakin ibu bapak sudah bisa untuk mengatur perataan ini, ada di sini di format ini. Nah, ada yang penting dari artikulat serial ini adalah pengaturan trigger ini ya. Ini di trigger itu, kalau PowerPoint itu nggak usah pakai trigger. Kalau misalnya di play itu langsung ke slide 2. Nah, kalau ini kalau nggak di trigger, nanti hasil akhirnya tidak akan pindah ke slide 2 itu kalau nggak diatur ya. Oh, ini terlalu cepat tadi ya. Yang harusnya tadi di PowerPoint itu mengatur slide master sudah ya. Nah, yang sekarang mengatur navigasi yang belum ya. Kita ke mengatur navigasi. Navigasi atau player. Misalnya ini kita preview dulu ya. Misal di preview nanti hasil-hasilnya seperti apa. Ini memang agak lama. Itu biasa. Nah, nanti di hasil akhir apakah mau ada seperti ini di interaktifnya atau enggak. Nah, kalau enggak, ini bisa dihilangkan sebenarnya ya. Nanti kita close dulu ya previewnya. Nah, untuk menghilangkan si box yang tadi atau background yang tadi, kita ke player ya. Nah, ke player ada tampilan mininya. Ini tinggal dihapus saja supaya tidak muncul yang ini. Jadi total nanti interaktifnya saja. Termasuk ini juga title nggak usah ada. Volume juga nggak usah ada ya. Caption nggak usah ada. Nah, ini masih ada, itu nanti. Itu di sini. Nah, di sini ya. Jadi dihapus aja semuanya. Ini triggernya kosongkan ya. Kita lakukan secara manual itu ya, karena ini kreativitas itu namanya ya. Kalau yang online itu kan di set di sana, kalau ini emang kreativitas kita gitu. Kita preview coba ya. Nah, ini sudah bersih ya. Ini nanti kalau misalnya sudah dipublish kemudian di play itu seperti ini tampilannya, nggak ada yang di sini ya. Jadi kita tinggal nanti menambahkan tombol di sini gitu. Kita close ya. Nah, nama ini kita harus pakai trigger. Atau sebelumnya kita beli nama dulu, ini di double click. Kita ulangi ya. Kita setelah di setting seperti ini, kita ganti nama dulu. Ganti nama. Kita double click.
Nah, ini ditambah saja, kita gunakan username ya. Ini supaya nanti bisa dipanggil di slide berikutnya. Bukan dipanggil tadi, tampil lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi sudah sampai ke navigasi atau layar ya. Membuat tampilan selamat datang sudah ya. Nah, tinggal kita ke langkah berikutnya, itu menginput soal ya. Oke, sebentar. Ya. Suan tadi dikatakan Salit Oh, soalnya ngebahas teuing. ngebahas ting. Mohon ngebahas. Tadi deh sudah sampai apa? Mengatur tampilan awal, selamat datang sudah ya. Tinggal selamat datang, masih ada satu lagi sebenarnya untuk selamat datang. Kita bisa menambahkan slide baru. Kita klik kanan di sini, insert new slide. Tadi sudah ada template-nya ya. Bukan template. Lupa. Di sini nih harusnya. Salah. Kalau new slide, terus basic layout. Nah, kita yang ini aja ya. Tuh kan masih belum ada garisnya gitu ya. Tadi belum selesai ini sebenarnya. Terus saja jadi grogi gini ya kalau direkam. Ini saya belum menambahkan tombol lanjutkan. Maaf. Insert button ya. Tinggal kita di sini. Kalau mau ada teksnya kita tinggal tambahkan edit text ya. Misal lanjutkan. Kita juga bisa menambahkan icon di button ini. Misal ini ya. Warnanya bisa dirubah juga. Kuning itu nah, hijau bisa. Nah, ketika dimasukkan button, di sini otomatis ada trigger yang masih kosong. Triggernya mau gimana? Trigger itu jadi untuk mengatur kalau misalnya ini nanti nah, actionnya gimana misalnya kan lanjut ya, misalnya jump to slide, misalkan mau apa gitu ya, mau loncat ke slide berikutnya, jadi slide yang mana ini ya, yang mana, ketika apa, ketika pengguna mengklik apa, mengklik button 1 ini. Nah, ini ada keterangannya, cuma harus ada kondisinya seperti apa, si tombol ini harus dipakai nama jika username tidak sama dengan kosong ya, diisi. Oke, itu ya. Untuk ini sudah ada panahnya ya, jadi kalau misalnya yang diklik nanti akan lanjut ke sini. Sebentar, ada itu dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk halaman yang kedua ya, untuk slide yang kedua ya, kita bisa menambahkan misal di sini pakai nama misalnya, atau selamat, atau latihan ulangan, misal namanya tadi username.
Nah, supaya username tadi yang dimasukkan di sini, di slide ini muncul di sini, kita bisa mengetikkannya secara manual, itu persen, username, persen gitu ya. Kita juga bisa menambahkan video di sini atau apalah di sini untuk animasinya. Saya sudah menyiapkan dari video, tinggal insert saja, insert video. Kita kembali ke aset yang tadi. Nah, saya sudah membuat dari Tom. Kita bisa edit dulu ya untuk Adik-adik sekalian, mengajarkan melatih kemampuan diri. Silakan tekan mulai mengajarkan yang ada di samping. Oke, kita sampai sini deh. Kita juga bisa harus menambahkan navigasi lagi, sebuah tombol di sini untuk melanjutkan nanti ke slide berikutnya yang belum dibuat ya slide-nya. Atau buat dulu lah. Kita ke apa tadi? Klik kanan. New slide. Nah, untuk memasukkan soalnya atau itu ke grade question. Nah, kita pilih mau yang mana, mau yang true all false atau yang multiple. Atau saya misalnya pilih yang true all false dulu. Nah, ini tampilannya ya untuk input soalnya. Karena POMPIO ini memang begini. Kalau mau mengatur dengan tampilan sebenarnya, kita klik slide view. Nah, ini misal ini mau dipindah ke sebelah mana. Ini salah. Kita ke true false. Ini POMPIO begini ya, ini slide view. Terlalu panjang ini. Nah, ini untuk mengetikkan soalnya, misalnya terlalu panjang, bisa dipendekkan. Mengatur huruf seperti biasa ke ini ya, ke home. Mau diatur seperti apa. Untuk jawaban yang ini bisa diatur juga, mau dipendekkan. Oh ya, saya belum mengaturnya ya. Ini true bisa diganti dengan benar. Ini untuk salah. Ini jawabannya tinggal diklik saja di sini, salah gitu ya, karena bukan biru dan putih. Sebenarnya ini bisa dipakai background juga kalau mau, itu terserah sesuai keinginan. Nah, untuk interaksinya ketika nanti ketika nanti murid itu mengklik benar, berarti jawaban kan salah, harus keluar selamat Anda benar itu, atau selamat Anda maaf Anda salah. Nah, itu bisa diatur di sini. Kita ke POMPIO. Nah, ini untuk jawaban feedbacknya ya, untuk feedback. Jika jawabannya benar berarti nanti akan muncul kotak dialog benar. Selamat ya. Jawaban kamu benar misalnya. Atau kalau misalnya salah, maaf.
Nah, di sini bisa dilihat kalau ini front view ya, nggak terlihat di sini. Kalau di slide view nanti terlihat ada layarnya. Kalau layar itu lapisan ya, lapisan nanti yang bisa muncul. Nah, kalau ini juga, kalau misalnya ini mau dirubah, tinggal rubah saja. Benar. Kita mau diketengahkan seperti biasa ini. Ini juga bisa di center. Continue bisa diganti dengan lanjutkan. Nah, untuk jawaban salah ya. Seperti biasa ini tinggal ganti dengan lanjutkan. Kalau untuk ini udah otomatis triggernya udah ada, ini langsung ya ke next slide ya. Nah, itu untuk yang pertama. Ini slide dasarnya ya. Oh ya, lupa tadi untuk nomor misalnya ya, kita bisa pakai ini serba manual ya, karena ini nanti bagus atau tidaknya tergantung kreativitas si pembuat. Ini di format seperti di Office juga kan, kalau misalnya ada auto save langsung muncul format ya, sama ini juga sama. Misal kita mau nomor 1 gitu, insert bukan gitu. Oh, ini insert text ya, nomor 1 misalnya hurufnya mau yang tadi, yang besar tadi. Kalau mau pakai ini bisa latihan untuk ulangan. Tadi mau menampilkan username, tinggal tambah lagi persen username, persen lagi. Ini hanya contoh saja. Ini ada yang kurang ya, sebab apa yang kurang? Berarti tombol di sini untuk melanjutkan. Seperti biasa ke insert button. Nah, tinggal simpan di sini. Terus kita klik kanan, edit text. Kalau biasanya submit atau kirim ya, untuk kirim. Mau menambahkan ini boleh. Warna juga, ini bisa sebenarnya bisa diberi sini juga warna ya. Nah, yang belum, kalau tombol otomatis ada trigger ya. Nah, triggernya tambahkan langsung. Apa actionnya? Langsung ke itu ya. Kalau ini bukan jump to slide tapi submit interaction. Interaksinya true or false yang ini ya. Terus buttonnya yang mana? Oke. Nah, setelah itu ini udah beres. Kita mau nomor 2 misalnya, kita tinggal klik kanan lagi di sini, klik kanan, slide, grade question. Kita sekarang coba yang multiple choice ya. Nah, ini tampilan masih kosong ya. Misalnya tadi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa, soalnya untuk matematika 1R misalnya. Oh, nggak bisa di insert di sini kalau harus di slide view. Simbol misalnya 1 pi itu ya. Nah, ini PR sama dengan misalnya ini masih simbol. Terusnya, nah, P radian adalah berapa tuh ya?
Nah, untuk pilihannya muncul di sini ya. Ini emang agak loncat-loncat ya, ribet, nggak kayak yang online tinggal klik gitu. Dan sekali lagi ini tentang kreativitas ya. Untuk A, misalnya 180 derajatnya nantilah derajatnya di slide ya. Jawabannya benar kan, untuk radian itu 180 ya, berarti diklik di 180. Ini memang capek sih untuk ngedit ini ya, harus ngedit satu-satu. Tapi kalau misalnya soalnya sama, tinggal ini di copy bisa. Kalau ini kan beda jenisnya, ini untuk true or false, kalau ini untuk ABC pilihan ganda itu beda. Kalau sama tinggal di sini aja, perbanyak sampai 50 juga bisa gitu. Kalau ini karena beda soal, karena beda jenis ya. Tadi jawaban kamu ya. Ini udah, kita kembali ke slide view ya. Otomatis ini juga masih bahasa Inggris ya, bawaan dari aplikasinya. Bisa diketengahkan, ini ganti ke benar, ini lanjutkan. Yang salahnya juga sama, yang incorrect di sini kita ganti dengan salah. Kita ke lanjutkan. Kalau ini di super script itu saya bisa pernah, kalau bisa ya, dengan apa itu CTRL shift dan sama dengan gitu ya, yang di keyboard. Ini di sini juga ada, saya lupa. Kalau saya lebih senangnya dipakai keyboard ya, di super script itu. Untuk nomor kita copy saja dari sini ya, termasuk tombolnya. Ini misalnya mau pindah, cuma untuk tombol ini pasti langsung kosong lagi triggernya. Kita double klik lagi, yang mana yang diinteraksinya, berarti yang ini, yang multiple choice ya. Ketika ini submitnya, ini multiple choice nya kapan? Ketika user mengklik ya, klik mana, klik button. Jadi kalau ini diklik nanti muncul, kalau salah muncul yang ini ya, kalau benar muncul yang ini. Nah itu, terus samalah untuk beberapa soal tinggal copy yang ini desain suka-suka ya. Misal pakai yang ini belum, nah boleh itu yang mana saja. Ini cuma jadi pindah ya. Ya. Itu untuk yang buat soal ya, termasuk desain, tombol dan trigger tadi udah ya. Kalau yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kita di halaman terakhir misalnya mau menambahkan hasil. Nah, berarti dari klik kanan lagi di sini, new slide ya. Misalnya survey question, bukan survei. Misal ya.
Nah, result, terus create question, set slide. Nah, di sini ini nanti akan, kalau 50 soal muncul 50 ya. Yang mana saja yang mau dimasukkan ke hasil ini nanti ya. Ini karena cuma 2, jadi munculnya cuma 2 ya. Berapa ini untuk KKM-nya, misalnya nilai 60 berarti lulus ya. Ini bisa memakai limit waktu, misalnya 60 menit, tinggal diklik saja. Kapan dimulainya? Ya bisa dari pertanyaan pertama atau slide pertama. Terus saya tidak akan memakai waktu, dicek di nolkan saja. Nih, terus di oke. Jadi saya ingin yang ini, maksudnya yang apa? Kalau untuk background lah bebas ya, bisa pakai yang ini. Kalau saya suka yang ini. Ini untuk hasil, karena ini pakai bahasa bawaannya. Terus ini hasil misalnya. Ulangan siapa yang tadi, username ya, persen, username, persen. Ini skormu berapa, nilai kamu ya. Ini misal KKM misalnya. Ini tidak usah dirubah. Ini bisa dirubah ini. Hasil. Nah, di sini ada 2 layar ya, 3 layar ya. Kalau misalnya hasilnya melebihi KKM, akan bisa sukses gitu ya. Ini untuk kata-katanya bisa diganti juga. Selamat, kamu berhasil. Kalau misalnya kurang dari KKM ini, berarti gagal misalnya. Maaf, kamu gagal. Harusnya jangan gagal ya, terlalu kasar. Oke, ini untuk contoh. Udah itu aja. Ini review quiz, nggak usah ada, dihapus saja. Kita juga menambahkan, kalau ini termasuk tombol keluar juga tidak bisa, harus di set ya, karena serba manual, jadi harus di set. Oh enggak, saya nggak akan pakai tombol, saya pakai keluar seperti ini misalnya. Tombolnya bisa menggambar juga sesuai, berarti harus pakai trigger ya. Triggernya di mana? Di sini ya, trigger baru. Actionnya gimana? Close ya, atau stop, exit ya. Ketika user mengklik apa ya, otomatis ini ya. Oke. Nah, kalau sudah begini, ini anggap sudah banyak ya. Kita preview dulu sebelum dipublish. Ini ada publish, di preview dulu. Bisa di slide, hanya slide ini saja. Kalau scan, nanti scan scene ini aja, scene ini saja, atau project seluruhnya gitu ya. Sebenarnya ini kan untuk bahan ajar, tapi saya ambil untuk interaktifnya dulu, karena kalau bahan ajar wah lama ya kalau gitu. Scene aja ya. Kalau ini agak lama, lebih lama lagi ya, kalau banyak slide-nya. Nah, seperti ini ya. Misal nama Saiful saya, terus lanjutkan. Nah, ada tampil ini ya. Silakan tekan mulai mengerjakan yang ada di samping. Ini nggak mau, oh saya lupa tadi belum menghilangkan ini ya. Kita kembali. Kalau player tadi udah di setting, ternyata ini harus setiap slide ya, harus hilangkan. Nah, otomatis triggernya kembali lagi.
gearnya berarti bukan exit ya, tapi jump ke slide. Kita loncat ke slide ini ya. Ke slide yang mana? Slide yang ini, karena ini bisa kemana sih, bisa langsung ke sini bisa. Kalau diklik, kalau tombolnya banyak kan harus diatur kemana, slide mana. Ketika gimana? Ketika user mengklik, klik yang mana? Button 1 ini. Nah, kembali lagi untuk tombolnya. Kita cek yang ini udah dihilangkan. Oh, udah ini. Kita hilangkan yang bawaan dari aplikasinya gitu. Nah, hilangkan saja. Kita ini menggunakan kreativitas kita sendiri. Kita coba review. Saya lupa belum menambahkan audio ya. Pantesan dari tadi sepi aja. Ini bisa insert audio, intro media, termasuk ini juga nih. Ini saya lupa tadi. Untuk yang benar sebenarnya sudah saya menyiapkan tepuk tangan. Untuk yang salah saya sudah buat juga. Ini sound salah sih ya, saya lupa. Jadi di sini di layar tadi ya, di layar itu kalau ini untuk yang intinya ini juga sebenarnya bisa kalau misalnya soalnya banyak bisa pakai background juga, cuma ini karena sedikit nggak usah. Untuk benar saja benar atau salah pakai musik, bukan musik, sound effect. Ini juga sama, untuk benarnya kita tambah audio. Untuk salahnya ini ya. Di sini kalau misalnya berhasil berarti tepuk tangan misalnya. Kalau gagal salah misalnya. Nah, kita coba sekarang. Kita ke slide pertama, review di scene. Nah, udah ada. Adik-adik sekalian, mengecek melatih kemampuan diri. Silakan tekan mulai mengerjakan yang ada di samping. Oh, ini harus mulai mengerjakan. Tadi ini salah ya jawabannya. Kita kirim. Ya, benar ya. Kita lanjutkan berarti ke soal nomor 2. Tadi jawaban kita salah saja. Ini. Ya, salah. Nah, terakhir ternyata cuma 50 nilainya ya. Kita bisa keluar langsung. Nah, itu aja. Ini sudah preview ya. Tadi preview sudah. Terus terakhir tinggal publish. Nah, publish di sini. Publish mau ke format apa? Mau ke format web, ke format CD misalnya pakai exe itu ya untuk aplikasi, atau untuk online itu bisa. Kita coba yang web ya. Kita publishnya ke desktop saja. Ini lebih banyak slide berarti lebih lama ya. Udah ya, udah selesai. Kita cek di tadi. Nah, ini ya. Ini berarti yang dibukanya yang HTML ya.
udah jadi. Itu tinggal kita share ke komputer klien atau ke, kalau misalnya tadi yang publishnya yang ke HP, tinggal ke HP kalau mungkin kalau bisa. Tapi saya belum mencoba untuk di HP, hanya baru di komputer saja. Ya mungkin yang sudah dipublish itu sudah selesai. Mungkin sampai di sana bah untuk pemaparan materinya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Nah, untuk pemaparan materinya itu bagus. Ini harus lebih dalam lagi nih. Cuma agak cepat ya. Ingin bisa. Agak cepat ya bah ya. Karena dikejar waktu juga nih. Iya. Tapi waktu bagus. Bagus juga gitu Pak. Ya. Nanti setelah itu juga Abah minta mau dipelajari ya. Oh iya ya siap. Mau dipelajari. Demikian untuk pemaparan materi dari Pak Saifullah yang judulnya slide-nya ke nomor satukan dulu. Oke, nomor satu. Ke slide satu dulu. Abang mau lihat judulnya. Ini bah. Udah muncul? Belum muncul. Belum. Membuat soal dengan Iya, membuat soal ulangan atau puisi interaktif dengan artikulat story lain. Ya. Ya. Ini seperti Ya, mirip bah. PowerPoint juga ya Pak Ipul. Ya mirip, cuma kalau misalnya di PowerPoint, Mirip PowerPoint ya. kalau untuk interaktif PowerPoint kan lumayan agak ribet deh. Kalau untuk desain biasa sih mudah, tapi kalau ini Iya. lebih bisa interaktifnya lebih mudah, hanya mengatur tadi di trigger saja di sini Iya, gitu. Iya. Cuma mungkin penataannya Nah, harus iya. teliti karena banyak menu-menu yang berbahasa asing ya. Nah, itu iya. Karena serba manual, jadi ya itu tergantung kreativitas pembuat soal gitu ya. Iya. Terima kasih. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mau ditulis di chat juga silahkan. Mau mengacungkan tangan juga silahkan. Sambil menunggu, apa jadinya hujan tuh sebelah sana? Oh, enggak bah. Oh, pada dia mau hujan. Oh, hujan. Ambil. Iya. Biasanya kalau mau hujan aku mau guru aja jadi bukan guru itu. Oh, itu bah, iya, ya. Untuk apa Usep? Hujan. Tapi sekarang mungkin ngontrak. Hujan mah. Nah, Besok. materi yang sangat baik dari pelajaran ini. Iya. Nah, ini juga tugas kuliah sebenarnya. Pas ada mata pembelajaran interaktif, aduh saya bikin apa? Ternyata pas browsing ada materi ini, artikulat story lain itu. Nah, coba saja. Dah belum bisa. Ini belajarnya hanya 2 bulan. Saya kemarin bikin sampai berapa slide itu, lumayan banyak. Iya. Ada juga yang merupakan ungkapan dari Ibu Risti, kita bacakan. Dengan kemampuan saya yang masih dasar PowerPoint ini jadi bingung Pak. Harapan jangan bingung Bu, kan kita juga sama-sama belajar gitu. Kalaupun ya nanti dipraktekkan, kebetulan kan dekat, kita bisa mungkin berkunjung pada beliau langsung praktek. Ya boleh. Kebetulan kita dekat kan.
ya. Ini Itu kopi. saja mungkin Bu Desti. Atau mungkin mau bertanya langsung. Boleh. Ini hanya di chat gitu. Halo Bu Desti. Hanya mohon saja ngobrol aja itu sebentar ini mah Pak Usep sambil menanti rekan yang mau bertanya. Bapak Epul Ya, itu teknik untuk bisa yang diperlukan waktu itu ya, karena di itu Pak ada tekanan itu ada tekanan dari dosen harus selesai setengah semester kan waktu UTS harus selesai. Nah kalau ada tekanan ada termasuk motivasi juga bisa selesai itu. Namanya dari blank ini apa ini? Nah ini ya saya punya contoh untuk kalau tadi hanya biasa saja ya ininya apa intronya ya muncul layarnya. Nah openingnya juga sebenarnya bisa Muncul. Nah kalau opening bisa dipadukan lagi seperti ini. Kita review ya. Ini masih ada logo Unsianya karena tugas dulu. Ini belum di setting ini. Gak apa-apa. Nah ini bisa dimasukkan nama juga di sini. Ini untuk jenis kelamin bisa diklik juga. Nah langsung ada selamat datang siapa itu ya di pembelajaran apa lanjutkan. Ini karena cuma satu slide, ini hanya untuk pembukaan saja, jadi nggak bisa lanjut. Soalnya ada itu, cuma berat kalau dibuka kayaknya. Nah ini hanya salah satu contoh pembukaan saja di Articulate apa untuk misalnya nanti bahan ajar. sekarang daring gitu ya. Ya. Jadi kalau secara ini kalau mahal itu akan lebih memilih Ya mungkin. ini salah satu solusi yang bisa diterapkan. Cuma ini masih berbasis offline, Pak. Kalau misalnya di share, kalau misalnya ini hasil publishnya di share, itu baru bisa digunakan. Jadi kalau ini lebih cenderung ke offline karena interaktif ya. Kalau yang online, kita banyak yang online mah, wah banyak kayak kuisis ya, ada Kahoot gitu ya. Ada apa lagi tuh? Psikologi, ya psikologi kan. Kalau matematika ada apa? Pedena tapi baik. Cuma saya lebih tertarik ke offline gitu. Kalau offline kita lebih bisa berkreasi sepuasnya gitu ya. Itu aja sih. Jadi tidak ada, Bah? Tidak ada. Tidak ada lagi. Iya, kalau begitu untuknya terima kasih Pak Ipul. Ya, sama-sama. Saya kembalikan dulu ke host. Pak Usep. Terima kasih Pak Afan telah memandu jalannya kegiatan untuk dimana ini materinya sangat menarik, sangat bagus, akan dengan baik. Mudah-mudahan
itu Pak bagaimana kalau kiranya kita minta saran pendapat dari pemilih kita. Oh iya iya. Ini kalau masih ada Pak sama kalau tadi kelihatan ada Pak Pak Alam juga ada. Iya. Pak Alam juga ada. Tidak ada salahnya ya kalau kita minta pendapat dari untuk perbaikan dan untuk kedepannya. Iya. Barangkali masih ada Pak Agus atau Pak Alam ya. Barusan kata Pak Agus, sinyalnya katanya luplep. Bagaimana sekarang Pak Agus? Masih luplep kah? Sementara di kami bisa dengan normal nih. Ya, Pak Agus. Masih terkeras suara saya? Sambil nunggu saja kalau bisa berbaca bagus di walaupun Pak Alam sambil menunggu ada waktu sekitar 2 menit kalau tidak ada tambahan. Pak Akon juga Pak Syaifullah, terima kasih atas kebersamaan bisa pada hari lagi Pak Mas. Iya. Tidak mengganggu. Saya sangat apresiasi pada mereka ini. Walaupun saya terbata-bata tapi tetap memberikan semangat kepada saya. Sama Pak, sama. Terima kasih juga. Bagaimana Pak Alam atau Pak Agus? Masih belum? Pak, juga Pak itu saja. Iya ya, tutup saja. Iya. Kalau begitu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak Ya, ya. itu akan untuk saat ini dengan kerjaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.